Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini kita masuk ke dalam pembelajaran kita kembali, yaitu pelajaran PAI, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab baru, yaitu tentang penyembelihan hewan dalam Islam. Ya, ini ada di bab 10 kelas 9. Baik, kita akan bahas. Ya, sebelum kita bahas, alangkah baiknya kita akan coba kaitkan pembelajaran kita dengan esensi SMPT Al-Fawwas, yang mana pembelajaran kita memiliki kaitan erat dengan esensi yang dimiliki SMPT Al-Fawwas adalah gemar beribadah dan dekat dengan Al-Quran. Jadi apa yang kita lakukan itu semuanya berlandaskan dari Al-Quran. Dan semoga dengan adanya ini meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini ada sebuah kutipan atau sebuah kata yang sangat bagus. Agama tanpa ilmu adalah buta, dan ilmu tanpa agama adalah lumpuh. Maka dari itu penting untuk kita memiliki keilmuan tentang agama dan keilmuan tentang ilmu pengetahuan, sehingga bisa saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Kita akan masuk dalam pembelajaran kita. Silakan diperhatikan semuanya agar semua bisa memahami dan semuanya bisa mengaplikasikan nantinya materi ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pengertian penyembelihan adalah tindakan mengalirkan darah dengan cara memotong seekor hewan yang halal dimakan dengan cara-cara tertentu menurut syariat Islam. Jadi menyembelih adalah memotong hewan ya, dengan ajaran syariat Islam. Gitu ya. Karena apa? Menurut penyembelihan menurut Islam dengan menurut orang barat ataupun yang non-Islam itu berbeda pengertian. Dan yang disembelih adalah hewan yang halal untuk dimakan atau dikonsumsi. Ya. Nah, hewan dalam Islam dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, hewan yang halal. Ya, hewan darat. Hewan darat seperti hewan ternak ya. Apa aja hewan ternak? Ada kerbau, ada sapi, ada unta, ada ayam, bebek dan lain-lain. Nah, seperti yang ada di dalam surat Al-Maidah ayat 1. Nah, ini boleh dikonsumsi, boleh dimakan ya, sehingga disembelihnya harus menggunakan syariat ajaran agama Islam. Belalang juga sama gitu. Mungkin aneh buat kita tapi itu halal. Berikutnya hewan yang baik dan bergizi menurut syariat. Jadi hewan yang baik dan bergizi ya, bukan menjijikan atau hewan yang bukan yang tidak baik, bahkan tidak dianjurkan dalam Al-Quran untuk disembelih atau dikonsumsi. Hewan air, nah seluruh hewan air yang hidup di air ya, maupun air tawar ataupun air laut ya, air tawar ataupun air laut itu bisa dikonsumsi, baik yang mati dengan sendirinya ataupun mati karena kita potong ikannya gitu ya. Perhatikan, tapi hewan air yang mati dilihat dulu, apabila sudah berubah zatnya, baunya, rasanya dan sebagainya tidak layak untuk dikonsumsi karena bukan bergizi, tapi malah nanti bisa jadi menimbulkan penyakit. Berikutnya, hewan yang disembelih ahli kitab. Hewan ini hewan yang disembelih oleh ahli kitab ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Hewan yang haram. Nah, ini hewan yang haram dimakan. Hewan yang diharamkan oleh Al-Quran ya. Hewan yang benar-benar diharamkan oleh Al-Quran. Seperti dalam Al-Quran dinyatakan ada daging babi, daging anjing, itu haram untuk dimakan. Berikutnya, hewan yang diperintahkan untuk membunuhnya. Ya, hewan ini berupa hewan buas. Ada yang tidak buas tapi membahayakan juga. Ya, ini tidak diharuskan untuk dikonsumsi. Ya, seperti ular, kalajengking, serigala dan lain-lain, ya, hewan-hewan buas. Berikutnya, hewan yang halal. Hewan yang hidup di dua alam. Maksudnya apa? Dia bisa hidup di darat, bisa juga hidup di laut. Nah, semacam kepiting darat dan sebagainya.
Berikutnya hewan bertaring kuat. Nah, hewan yang memiliki taring yang kuat, taring ini digunakan untuk memburu mangsanya. Nah, ini juga berbahaya, tidak boleh dikonsumsi dan disembelih. Seperti apa? Serigala, harimau, anjing, terus juga beruang dan lain sebagainya. Oke, berikutnya hewan yang haram buat dimakan juga ada hewan yang berkuku tajam, hewan yang memiliki kuku tajam. Hewan yang memiliki kuku tajam juga digunakan untuk memburu mangsanya. Seperti apa? Elang, ya, burung erang, ya, terus beruang, ada burung hantu dan lain-lain. Ini haram untuk dikonsumsi. Berikutnya hewan yang kotor dan menjijikan seperti ulat, kecoa, ya, katak dan lain-lain. Lalu berikutnya hewan yang dilarang untuk dibunuh. Ya, berikutnya hewan yang dilarang untuk dibunuh seperti semut, lebah, burung pelatuk dan lain sebagainya. Ini tidak boleh dikonsumsi. Kenapa tidak boleh dikonsumsi? Karena hakikatnya dia haram. Itu ya anak-anakku, semoga dapat dipahami semuanya. Oke, kita masuk berikutnya. Lalu bagaimana cara penyembelihan dalam Islam yang baik dan benar? Tadi kita sudah mempelajari tentang pengertian. Setelah pengertian, kita juga mempelajari tentang hewan-hewan apa saja yang halal dan haram, yang bisa dikonsumsi dan tidak bisa dikonsumsi. Sekarang kita masuk bagaimana cara penyembelihan dalam Islam. Oke, syarat penyembelih. Sebelum kita masuk ke caranya, kita pelajari dulu syarat penyembelihannya. Syarat penyembelih. Nah, syarat penyembelih, orang yang menyembelih harus beragama Islam. Orang yang menyembelih harus baligh atau dewasa, sudah sampai umurnya. Gitu ya. Jangan sampai nanti anak usia 3 tahun udah nyembelih. Nah, ini belum bisa gitu ya. Baca doanya aja mungkin bisa jadi belum gitu ya. Maka dari itu tidak boleh. Harus sudah balik dan dewasa. Kisaran kalau di atas 10 tahun, kalau laki-laki 9-10 tahun. Nah, berikutnya sengaja dan sadar. Disembelih dalam keadaan sengaja atau dalam keadaan sadar. Jangan sampai ya menyembelih keadaan gila atau yang menyembelih orangnya gila. Nah, ini enggak boleh. Gitu ya, dalam keadaan sadar. Oke. Mungkin anak-anakku sudah banyak yang tahu ya ketika kita pelaksanaan kurban kemarin bagaimana tata cara penyembelihan kambing, sapi dan sebagainya ya. Sudah tahu itu semuanya. Bahkan kalau dipraktekkan tinggal keberaniannya saja yang harus dikuatkan. Kalau secara ilmu insya Allah anak-anakku sudah paham, sudah bisa. Tapi untuk keberanian masih harus diasah lagi. Jangan sampai kita nanti menyembelih malah menyakitkan gitu ya. Seperti itu. Oke. Berikutnya, syarat hewan. Hewannya masih hidup. Hewannya masih hidup. Tidak sah jika menyembelih hewan yang sudah mati. Kalau dia sudah mati, itu hewan hakikatnya sudah menjadi bangkai ya. Jadi sudah tidak bisa dikonsumsi lagi. Ya, tidak boleh disembelih lagi karena posisinya sudah menjadi bangkai. Berikutnya, hewan yang disembelih harus halal. Tidak sah menyembelih hewan yang haram dimakan seperti babi dan anjing. Itu ya. Oke. Berikutnya, syarat alat tradisional. Nah, ini syarat-syaratnya, ada syarat alatnya tadi, ada syarat hewannya, syarat penyembelih. Nah, sekarang syarat alat tradisional. Maksudnya apa? Di zaman sekarang penyembelihan sudah memasuki era yang modern juga. Ada yang dengan masih secara tradisional, ada juga yang masih yang mengikuti perkembangan zaman, artinya menggunakan alat modern dengan sistem massal atau jumlah yang banyak. Oke, kita akan pelajari dulu syarat alat tradisional. Alat tradisional digunakan untuk menyembelih. Yang pertama harus tajam. Harus tajam, tidak boleh tumpul. Kalau tumpul nanti bukan mempercepat proses penyembelihan tapi malah seakan-akan menyiksa hewan. Karena alatnya tumpul dan tidak bisa secara cepat menyembelih. Harus tajam. Ya. Yang kedua, bukan terbuat dari kuku, gigi dan tulang. Alatnya terbuat dari besi. Ya, alatnya terbuat dari besi atau tembaga yang kuat, bukan dari kuku. Ya mungkin ini pada zaman dahulu ya, zaman purba dan sebagainya, mungkin kalau ada seperti itu pakai kuku ditajemin, terus juga pakai gigi dan tulang dan sebagainya, ini tidak diperbolehkan. Harus menggunakan alat yang terbuat dari besi ataupun tembaga yang kuat gitu ya dan tajam. Itu syarat alat tradisional.
Berikutnya, syarat alat modern. Nah, ini kalau alat modern. Ya, biasanya perusahaan-perusahaan besar dan sebagainya. Petugasnya beragama Islam. Yang memotong harus beragama Islam. Yang memotong harus beragama Islam. Yang kedua, menyembelih dengan membaca basmalah. Ketika proses penyembelihannya harus mengucapkan kalimat basmalah. Ya, itu. Berikutnya, mesin yang digunakan harus tajam. Mesin yang digunakan oleh perusahaan tersebut harus tajam. Jangan sampai tumpul karena berbahaya. Kalau tumpul berarti memperlambat proses penyembelihan. Berikutnya, memotong di lehernya hingga 2 urat lepas atau putus ya. Memotong di lehernya, yang disembelih bagian lehernya, bukan kakinya ya, atau bukan perutnya dibelah 2, bukan, tapi bagian leher ya, sampai 2 urat lehernya terputus. Yang berikutnya, tidak menggunakan strum, racun dan bahan kimia. Tidak boleh menggunakan strum ya, disetrum terus mati baru diolah dikonsumsi, atau diberikan racun atau dibius ya. Nah, itu tidak boleh. Dan bahan kimia lainnya ini tidak diperbolehkan. Yang terakhir, hewan yang disembelih masih dalam keadaan hidup. Hewan yang disembelih dalam keadaan hidup. Oke, itu adalah syarat alat modern. Berikutnya, nah, selamat belajar. Artinya mungkin nanti kita akan di pertemuan berikutnya kita akan tampilkan video tata cara penyembelihan. Meskipun anak-anakku sebenarnya sudah paham, sudah tahu, sudah mengerti tata cara penyembelihan karena kita sering praktekkan di sekolah kita atau di lingkungan kalian semua proses penyembelihan hewan kurban. Secara garis besar tidak jauh beda. Hanya ini adalah teori yang harus kita pahami sebelum nanti kita praktek di kehidupan kita untuk menyembelih hewan. Agar nanti ketika orang tua bilang, "Nak, potongin ayam," tahu cara motong ayam kayak gimana. Gitu ya. "Nak, bantu Bapak motong kambing," tahu cara memotong kambing yang baik dan benar. Oke, mungkin itu saja pembelajaran kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Meskipun kita masih dalam keadaan yang masih belum stabil, kemarin ada banjir yang sangat luar biasa di daerah Cikarang ini, tapi tetap semangat terus dalam belajar, jangan putus semangat ya, harus selalu semangat dalam belajar agar ilmu yang didapat semakin bertambah dan bermanfaat ya. Sekian dari Mister. Terus belajar dan terus belajar. Untuk kesempatan kali ini tidak ada tugas yang Mister berikan, tapi anak-anakku harus absen di YouTube ini. Gitu ya. Jangan lupa absen di YouTube, kolom komentar yang ada di YouTube dengan menuliskan nama dan kelas. Paham? Ya. Jaga kesehatan, selalu ingat 3M ya, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Oke, mungkin yang dapat Mister sampaikan. Syukron, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.